Haleluya, luar biasa. Tema kita hari ini ya tentang Kristen progresif. Apa sih bedanya aku mengampunimu dengan Tuhan mengampunimu? Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Secara hufiah, Tuhan mengampuni aku tidak. Saya menstempel dirinya dengan Kristen progresif adalah ini ya, tadi ya 2 orang tadi, si Yeri sama Brian. Ya, saya nggak tahu mereka dari gereja apa, denominasinya, karena Kristen progresif ini tidak ini ya, tidak melulu kepada satu denominasi, tapi itu seperti pandangan bebas teologi bagian dari teologi kontemporer. Ya, siapapun bisa memilikinya dan itu bisa timbul tenggelam kapan aja begitu ya. Nah, saudara, kata Kristen progresif ini apa sih sebenarnya? Kristen progresif ini adalah Kristen yang menyesuaikan dengan zaman. Kata progresifnya ini adalah sebuah penyesuaian dengan zaman. Maksudnya begitu ya, Kristen yang menyesuaikan dengan zaman. Sebetulnya begitu artinya. Nah, itu adalah sebuah pengembangan dari liberalisme, ya, dari Kristen liberal. Itu menggambar itu. Nah, tokohnya namanya Roger Wolseley di Amerika, ya. Tokohnya Roger Wolsey, ya, adalah seorang pendeta dari gereja Metodis. Dia punya satu ministry, Spirit, the Progressive Spirit. Nah, itu ya, Roger Wolseley. Ya, dia dari gereja Metodis. Progressive bahkan sudah ada ininya ya, progressivechristianity.org. Ya. Nah, sekali lagi saya nggak cerita baik buruk, saya tidak cerita sesat nggak sesat. Ya. Enggak ya. Nah, Progressive Christianity atau Kristen progresif yang oleh si ini tadi, ini ya, 2 orang ini, mereka menstempel dirinya mereka adalah penganut Kristen progresif. Ya, nanti kita lihat isinya. Tetapi secara umum, ya, Kristen progresif ini adalah terusan dari Kristen liberal. Salah enggak Kristen liberal itu? Enggak salah juga, saudara. Ya, mereka mempertanyakan ulang kok. Ya kan, mereka mempertanyakan kembali apa yang mereka imani kok. Ya kan? Nah, kalau saya nggak setuju, karena ada banyak sekali pandangan Kristen liberal yang karena kekurang pengetahuan. Demikian juga dengan Kristen progresif ini, terjadi karena kekurang pengetahuan. Mereka bergerak ya mendasari pernyataan Yesus tentang mengasihi sesama, saudara. Ya, tentang ajaran kasih. Mereka mendalami. Tetapi di akhirnya Anda akan menemukan kata cinta itu yang saya temukan di Eropa juga banyak. Kalau mau definisinya itu ya, kata cinta LGBT itu juga mengasihi loh, kata mereka. Itu juga mengasihi, nah itu Kristen progresif. Ya. Apakah LGBT itu kasih? Bukan. Itu fantasi seks. Bukan cinta. Ya, itu fantasi seks. Anda harus membedakan fantasi seks dengan cinta. Nah, bagi mereka, bagi Kristen progresif, LGBT itu juga cinta. Ya, padahal itu adalah sekali lagi fantasi seksual. Boleh nggak? Iya jangan. Masa penis taruh di anal, ya kan? Nggak boleh, saudara ya. Nggak pas aja. Ya pakai kondom dong Pak, biar jangan penyakitan. Ya kan alasannya kan begitu kan? Jadi boleh dong. Ya kalau gitu mah dari dulu juga boleh. Ya kan? Lalu mereka mengatakan kok Tuhan kejam. Masa Tuhan? Ya kan? Kenapa Tuhan melarang poligami, tetapi Daud semua poligami, katanya si botak ini. Ya kan? Kenapa Daud poligami, Salomo poligami? Nah, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan orang Islam. Ya, pertanyaannya. Nah, itu salah satunya. Dan mereka bergerak ya dengan apa namanya di bidang compassion, ya charity, liberalisme, persamaan derajat. Ya baik ya saudara ya, baik. Mereka masuk. Jadi masuk ke Christian Society. Apa namanya? Apa namanya? Sebentar, saya lupa nama istilahnya itu ya. Kristen sosial, pokoknya intinya begitu ya.
social Christianity. Jadi social Christianity namanya ya. Jadi mereka mencoba mendaratkan Kristen dengan cara mereka sendiri, lalu mengkompromikan ya firman Tuhan yang kelihatannya serem-serem, yang kejam-kejam. Nah, karena mereka gagal. Nah, sekarang kita lihat ya isinya nih. Kita lihat YouTube-nya mereka ya. Mereka. Caranya kita lihat, saya nggak usah putar, tapi lihat di transkripnya. Kristen progresif, nah ini ya, yang nulis dia sendiri ya, dibilang sesat, Yesus pun juga. Wah, dia membenarkan Yesus juga dibilang sesat, gitu ya. Muhammad juga sesat, saudara ya. Muhammad kan juga sesat. Itu relatif jadinya. Nah, jadilah relativitas, saling sesat menyesatkan kan. Ya, Brian Siawarta, Iris Save Space, episode 40, Kristen progresif, dia bilang begitu ya. Oh, ini nggak ada keterangannya. Sekarang kita lihat transkripnya, lihat nih. Ya, lu pernah nggak dalam perjalanan lu lalu yang progresif? Wah, dia bangga ya, mereka jadi progresif ya, berbeda dengan lu. Lalu ya, gua dianggap sesat nih, dimusuhin di mana-mana, dipen sampai dibilang sesat. Ya, pernah bangun, bre, gua sesat tuh, sampai gua mikir gua lagi bangun tidur, gua sesat apa enggak ya? Katanya dia kan. Mau ngurus orang-orang narkoba segala macam, pasalnya gua nggak percaya bahwa Alkitab pernah salah tuh, nggak yakin kalau nggak ada leader yang dari kedua kita bertumbuh. Dia membicarakan bahwa kita tidak perlu pembina, tidak perlu mentor, Tuhan Yesus bisa pimpin kita kok. Intinya begitu ya. Nah, ini kita omongannya mereka sendiri ya. Saya kecepatan nggak tadi saudara waktu bilang kasih pengantarnya si Roger Wolsey ya, bahwa Kristen progresif itu Kristen yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mendaratkan Alkitab dan mengaburkan ayat-ayat yang kelihatannya kejam, seakan-akan Tuhan kejam, lalu mereka bilang, oh berarti Kristen bisa salah tuh, Tuhan bisa salah. Itu Kristen progresif seperti itu. Ya. Tapi mereka bergerak dalam charity, di dalam ya, oh berbuat dong charity, terus mereka nolong orang-orang narkoba, ya, pelayan-pelayan mereka, pelayan sosial, dan segala macam itu ya, pelayanan sosial, pelayanan apa lagi, kelihatannya baik saudara ya, kelihatannya. Mungkin juga baik, kita nggak tahu, mungkin kita bahas saja. Ya, terus di mana-mana dulu kata si botak ini ya, gua percaya penginjilan orang mati, ada orang mati, ya ini kan kunomanya si siapa itu, Andreas Samudra ya, salahmu sendiri. Nah ini kebanyakan orang-orang yang ini berasal dari orang-orang yang aneh-aneh itu, terus kemudian mereka memberontak ya. Saya pun berasal dari gereja kemakmuran, lalu saya menolak teologi kemakmuran itu. Ya, saya dari gereja kemakmuran dan saya menolak dan saya mulai belajar. Ternyata yang benar adalah hidup bersahaja. Ya, terus dia bilang lagi nih, nggak boleh nonton bioskop, itu dosa. Ya, dia di gereja semacam itu. Ya. Sementara larangan nonton bioskop sendiri itu nggak ada di Alkitab. Ya, penginjilan orang mati juga nggak ada. Jadi mereka menyalahkan doktrin yang salah, lalu mereka membuang doktrin yang salah, lalu mereka mendoktrin diri sendiri seakan-akan Alkitabnya yang salah. Itu yang terjadi dengan mereka. Ya, mereka masuk ke dalam sebuah komunitas teologi yang salah, lalu mereka sadari teologinya itu salah, lalu yang mereka salahkan adalah Alkitabnya. Sama dengan Kristen liberal. Kristen liberal adalah sebuah pemberontakan terhadap Kristen yang konservatif, yang ortodoks. Ya. Lalu yang mereka salahkan kan sebenarnya dogmanya. Dogmanya itu salah. Ya, gereja itu kan begitu ditakuti, sampai penyihir pun bisa dihukum mati, LGBT bisa diraja pakai batu, segala macam itu ya. Lalu si teolog-teolog liberal ini, kamu beda dogma dengan kita, bisa dibunuh ya. Teolog-teolog liberal ini memberontak dari gereja, lalu menyalahkan Alkitabnya yang salah. Ya, padahal yang salah adalah gerejanya. Ya kan seperti Anda sekarang ini menganut teologi Bapak Gereja, lalu Anda berkata Bapak Gerejanya. Ya kan Bapak Gereja salah kan? Saya kan bilang Bapak Gereja salah. Alkitab salah? Enggak, Bapak Gereja salah. Bapak Gereja salah menafsirkan Alkitab. Alkitabnya nggak salah. Lalu orang ini bilang, nggak ada tuh inerrancy the Bible. Inerrancy itu bahwa Alkitab nggak pernah salah. Alkitab itu bisa salah. Dia bilang begitu ya. Ya, terakhir sempat lu baca-baca kenapa lu pernah dengar Kristen liberal, ya kan? Progres Kristian. Progresif itu ada terbentuk dari Kristen liberal, tadi ya. Kristen progresif berasal dari Kristen liberal, ya. Kristen liberal itu adalah orang yang kepengen dosa, ya.
Kristen liberal ada orang yang pengen dosa, makanya dia jadi Kristen liberal kata dia. Enggak, bukan. Banyak orang Kristen liberal yang hidupnya baik ya, saleh ya. Contohnya John Titale, ya itu rektornya UKSW, itu orangnya baik sekali, saudara. Itu Kristen liberal tuh. Apakah dia kepengen berbuat dosa? Saya rasa enggak, dia hidupnya baik ya. Enggak begitu ya. Banyak Kristen liberal yang hidupnya baik juga. Jadi Kristen liberal itu bukan karena kamu pengen jadi Kristen terus pengen bikin dosa, ya ngapain kamu jadi Kristen kalau begitu? Kenapa kamu harus jadi Kristen? Apalagi di Eropa, ya kan? Kamu suka-suka aja, boleh-boleh saja. Tapi begitu kamu sudah melayani jemaat, ya jangan kamu pergi ke lokalisasi dong. Ya bahkan akhirnya kan diterima kan LGBT jadi pendeta di Eropa kan. Itulah bagian dari Kristen progresif. Ya, Kristen yang LGBT itu bagian ya, termasuk kelompok mereka. Ya, lalu dia bilang, ya, yang penting-penting ya, skip. Nah nih, interpretasi dari kekristenan, postmodernisme. Jadi kekristenan progresif adalah Kristen liberal ditambah postmodernisme. Ya, atau Kristen apapun kamu ditambah postmodernisme menurut dia. Saya aliran postmodernisme. Tapi saya tahu batasnya loh saudara. Oh kalau gitu kamu progresifnya terbatas. Enggak, saya nggak mau melabeli saya dengan progresif. Ya, saya tidak melabeli saya dengan progresif. Segala sesuatu itu ada batasnya, ya. Saya tidak mau melabeli saya dengan Tritunggal, dengan oneness, ya. Nggak harus melabeli. Nah, mereka sudah jelas melabeli diri mereka sendiri. Nah, dengan mereka melabeli diri mereka sendiri, maka mereka berarti menghalalkan LGBT. Ya, LGBT dosa, saudara ya. Itu adalah perbuatan berdosa. Tetapi saya permisif. Saya tahu itu berdosa dia sendiri, tapi jangan di masyarakat kamu beruber, begitu loh maksud saya. Ya, tolak dosanya, tapi orangnya jangan. Nah, bahasa umumnya itu begitu. Lalu pernikahan LGBT ya boleh-boleh saja kalau memang kayak di Amerika, apa di Eropa, boleh ya suami laki-laki sama laki-laki menikah. Ya nggak apa-apa ya biarin saja. Kalau enggak nanti gimana hukumnya? Mereka tinggal berdua sama-sama punya penghasilan, yang bayar listrik siapa, yang bayar kontrakan siapa, kan harus ada kontraknya. Lalu mereka berhubungan seks. Ya kan tiba-tiba terjadi pembunuhan, apa terjadi apa, kekerasan dalam hubungan seks itu. Ya, itu makanya harus ada kejelasan semua itu kan, hukumnya apa, ya kan? Jadi saya tidak menerima LGBT dalam konteks dosa. Saya tidak terima. Mereka ya tetap berdosa, tetapi dalam konteks sosial, ya mereka punya hak untuk itu. Ya, semua orang punya hak untuk berbuat dosa. Ya, yang penting jangan merugikan orang lain kayak orang Islam. Orang Islam itu berbuat dosa sambil merugikan orang lain. Kalau ke LGBT, selama dia tidak merugikan orang lain, ya nggak usah peduli. Ya, terus ini sudah mulai ya. Dulu kan bilang mana ada benda bisa terbang, sekarang ada pesawat terbang. Artinya zaman dulu orang mungkin tidak mengerti, tapi sekarang orang mengerti. Jadi penafsiran bisa oh ya penafsiran memang bisa berubah, saudara. Ya, penafsiran itu bisa berubah. Dulu anting nggak boleh, siapa bilang, saudara? Anting lambang perbudakan, bukan juga. Ya, sebelum mereka Kristen progresif, saya sudah pakai anting di kiri. Selama saya dari tahun 2014 sampai saya 2018, 4 tahun saya melayani di Indonesia. Saya pakai anting di kiri, saya tatoan juga gede ya, saudara ya. Jadi itu bukan berarti Alkitab yang salah, saudara. Ya, intinya yang dia ngomong-ngomong itu sebenarnya apa? Itu kan teolog-teolog yang menafsirkan Alkitab yang salah, lalu dia bilang Alkitab yang salah. Intinya begitu loh, yang dia ngomong itu. Kenapa dia nggak sekolah? Teolog-teolog punya penafsiran tentang tadi mendoakan orang apa penginjilan kepada orang mati. Terus apa lagi tadi dia bilang itu ya pakai anting nggak boleh, pakai tato nggak boleh, ya LGBT. Teolog-teolog yang salah, dia menyalahkannya Alkitab. Dia bilang masalah inerrancy the Bible, dia bilang itu kan. Alkitab itu pernah salah, bisa salah. Contohnya poligami tadi. Kan Tuhan melarang poligami. Lalu kenapa Daud sama Salomo poligami? Nah itu contohnya itu ya. Terus ya banyak sekali ya. Nah, lalu saya menyimpulkan apa dari pembicaraan mereka ini intinya ya. Dan sampai terakhir nanti Anda bisa baca ya. Nah, ya. Lalu saya menyimpulkan apa saudara dari mereka ini?
Apa yang saya simpulkan ya, kita ulang ya. Tadi satu, ya beberapa komplain ya. Komplainnya adalah satu, ya komplain pakai anting salah. Penginjilan kepada arwah, ya. Tiga, tadi tentang LGBT ya. Keempat, jadi tentang apa lagi tadi saudara? Pakai anting penginjilan pada LGBT, terus mereka bilang tentang pesawat, ya, benda yang bisa terbang, ya kan? Terus banyak sekali ya komplainnya ya. Lalu mereka ada cerita nonton bioskop, ya kan? Terus mereka lagi cerita tentang poligami, ya Daud poligami. Ineransi Bible, ineransi Alkitab, dan seterusnya ya, panjang ya. Saudara, dari kisah ini adalah sebuah tafsir, saudara. Ya, ini semua adalah tafsir. Pakai anting. Dan mereka membandingkannya adalah perjanjian lama. Ya, mereka tidak belajar di Hagios Apologetik, saudara. Mereka tidak belajar di sini. Kalau mereka belajar di sini, tak ajarin bahwa cara membaca perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Ya, bahwa cara membaca perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Membaca Alkitab itu ada aturannya, ya, makanya harus sekolah. Lalu mereka mengutip, loh, sebentar ya, saya tadi salah ini dong ya, bentar. Salah ya, bentar. Bahwa ajar Yesus adalah kasihlah sesama. Ya, si siapa itu? Roger Wolsey. Ya, ini adalah biangnya ya, bosnya. Hillsong juga salah satu penganut Kristen progresif ya, Hillsong itu. Jadi apapun denominasimu, Kristen progresif itu bisa ada di sana. Ya. Nah, sekali lagi saya disclaimer ya, saya tidak berkata mereka sesat, saya tidak berkata mereka buruk atau baik, enggak ya. Saya disclaimer ya. Tapi saya juga tidak setuju dengan mereka. Ya, saya tidak setuju. Ya. Nanti tak tunjukkan. Pertama, dari sini saja kita sudah tahu ya. Mereka menafsirkan perjanjian lama dengan cara yang salah. Ya. Kok pakai anting budak, itu kan perjanjian lama. Perjanjian lalu, perjanjian baru nggak masalah, nggak ada larangan pakai anting segala macam. Penginjilan ya kepada arwah, memang ada penginjilan kepada arwah. Itu kan tafsir perjanjian baru si Andrea Samudra. Dari dulu mas saya nggak setuju penginjilan kepada arwah. LGBT, benda bisa terbang. Siapa bilang benda nggak bisa terbang? Itu kan pendapat dia pribadi. Nonton bioskop. Apakah nonton bioskop itu dilarang? Enggak. Nonton bokep itu nggak baik. Nonton bioskop ya nggak masalah. Kalau kamu masuk ke gereja yang nonton bioskop dilarang, ya deritamu. Jangan salahkan Alkitabnya. Itu loh, ya. Terus poligami. Makanya Daud sama Salomo itu dimarahi sama Tuhan. Poligami keluarganya berantakan kan? Daud sama Salomo kan keluarganya berantakan, lalu kamu mau ikut begitu bahwa Tuhan mengizinkan? Kan enggak kan? Bahkan Daud sendiri kan menyesali kan, dia berkata ya
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara-saudara duduk bersama di dalam persatuan. Karena anak-anaknya dia ribut bunuh-bunuhan sendiri kan. Karena anak-anak kan istrinya beda-beda tuh. Dan bunuh-bunuhan sendiri berebutan tahta. Ya, Salomo juga. Akhirnya kerajaannya pecah kan. Kan sudah diajarin. Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan orang Islam, nih, saudara. Ya, pertanyaan-pertanyaan orang Islam. Yang mereka ditanyain sama orang Islam. Ya mereka gaul sama orang Islam. Lalu mereka nggak bisa jawab. Dan pertanyaan Islam ini berasal dari mana? Dari orang liberal, orang ateis. Yang ada di Eropa dan yang ada di Amerika. Dan mereka orang-orang Kristen banyak yang nggak bisa jawab. Karena mereka tidak memahami Alkitabnya. Ya, kalau kamu masuk kelas evangelis, ya besok Senin itu kita angkatan ke-28 mulai ya. Besok Senin, kamu akan diajarin cara membaca Alkitabnya. Ya, benar. Wah, tutup saya benar. Kamu akan diajarin cara membaca Alkitabnya kalau masuk kelas evangelis, saudara. Sehingga kayak tadi ya, cara membacanya begini, ini pemahamannya begini. Yang kamu hanya bisa dapatkan waktu kamu sekolah. Kalau kamu tidak sekolah, kamu akan blunder. Makanya saya bilang, ayo sekolah. Kita ada Hagios Bible College, ya, angkatan ketiga nanti bulan Januari, ya angkatan ketiga. Ini sudah angkatan kedua Bible College. Nah, sekolah ini benar-benar akademis. Saya doktor teologi, saya ngajar, ya, saya mengajar. Jadi nggak kosong-kosongan, nggak asal-asalan, dan saya ajar dengan hati-hati. Ya, saudara, ketika Anda belajar ini, ya, ketika Anda mempelajari ini, Alkitab, yang Anda nggak tahu jawabannya, maka ya, mari kita skip ini ya. Ketika Anda membaca Alkitab, atau mendengar khotbah, lalu Anda tidak setuju, bisa jadi yang salah pendetanya, bisa jadi yang salah adalah Anda sendiri. Tetapi Alkitabnya salah nggak? Enggak. Penerjemahannya bisa salah, terjemahannya bisa salah. Tapi yang salah bisa Anda sendiri, bisa yang khotbah, bisa yang ngajarin Anda, atau institusi gereja itu, dogmanya, kayak Wanda sama Tritunggal. Kayak tadi, ya kan, balik lagi Malikil, ya kan, bahasa Ibrani udah ngawur, masih ngotot ya, bisa kata feminin, kata kerjanya bisa maskulin, dia bilang, oh bisa, feminin itu kata kerjanya bisa maskulin, saya bilang, gundulmu peang, saya bilang begitu. Muter-muter ya, nah, ini ada nih pertanyaan paling gampang nih, itu feminin, ini kata kerjanya apa? Maskulin. Ini subjeknya apa? Feminin, bisa gitu nggak? Oh bisa dong, gundulmu peang, saya bilang, nggak bisa. Berarti kamu salah, ulanginnya tadi. Nah itu ya, jadi bisa saja Anda yang salah. Dari situ saja kan kita sudah tahu ini orang salah. Makanya kamu kudu sekolah, ada di sekolah itu kamu kan diajarin ya basicnya dari mana, cara menguraikannya. Jadi waktu baca Alkitab, mungkin kamu pengetahuannya belum luas, bukan Alkitabnya yang salah. Jangan buru-buru nyalain terjemahan juga. Ya, kalau kamu belum sekolah, kamu jangan nyalain terjemahannya. Ikutin dulu bagus ada terjemahannya bikin kamu gampang supaya kamu paham, supaya kamu bisa mengikuti. Kedua, mendengar khotbah. Belum tentu Alkitab yang salah, mungkin khotbahnya yang salah. Itu ya, saudara ya. Sebab Alkitab itu nggak mungkin salah. Terjemahannya bisa salah. Alkitabnya tidak mungkin salah. Kalau ada yang salah dengan Alkitab, Anda diam dulu. Mungkin ilmu kamu yang kurang. Ya, sempurna. Alkitab itu sempurna. Itu ditulis selama ribuan tahun, dan waktu sebelum dipublish, mereka itu sudah hati-hati sekali. Ya, sudah hati-hati sekali. Kok ada diskrepansi Pak, perbedaan Pak, umurnya si Sedekia, yang satu bilang yang 42 tahun, yang satu bilang 21 tahun, yang satu bilang kandang udah salah 40.000, yang 4.000. Makanya belajar di kelas apologetik. Mulai dari evangelis, supaya kamu tahu kenapa ada perbedaan. Kamu nanyanya bukan langsung, oh berarti salah. Bukan. Kamu nanyanya mengapa bisa berbeda. Jadi bukan berarti Alkitabnya salah. Mungkin kamu yang nggak paham kenapa itu sengaja ditulis begitu.
Kenapa sengaja ditulis demikian? Ya. Nah, itulah cara kamu memandang. Nah, Kristen progresifnya tadi sesuai dengan si Brian sama si Botak tadi, saya lupa namanya si Botak, Yeri, ya itu dia nggak bisa baca Alkitab, lalu dia mengklaim Alkitab bisa salah dan dia yang betul. Ya, saudara ya. Cara pandangannya dia adalah Alkitab bisa salah dan dialah yang betul. Itulah yang terjadi. Itulah masalah dari orang Kristen progresif. Alkitabnya salah, kamunya yang betul. Kan edan ini orang nih. Kenapa? Karena dia nggak sekolah. Ya, Anda kalau baca Alkitab, Anda ngerasanya paling benar Alkitab yang salah. Ya itu kayak si Malikil tadi, kayak grupnya Wanes. Ngerasanya paling benar sendiri, Samuel, siapa, pas PS Sarah, sekolahnya di mana nggak jelas, dikasih tahu, ini loh yang betul. Tadinya dari mana? Ya ini memang begini aturannya, tak tunjukin. Ini begini katanya orang Yahudi. Loh, kok orang Yahudi udah percaya Yesus, kok kamu percaya? Kan kupluk ini orang, saudara. Saya sampai dengan hari ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi Yesus orang Yahudi loh. Waktu dia menjadi rabi, apa yang Yesus ajarkan sama dengan ajarannya para rabi Yahudi loh. Yesus mengajarkan apa yang sama dengan para rabi Yahudi. Tetapi rabi-rabi Yahudi di zaman Yesus, ya banyak justru yang bingung dengan apa yang mereka pelajari. Coba, Rabai Hillel berkata, kasihlah sesamamu. Rabai Akiva berkata, kasihlah sesamamu. Tapi orang Yahudi, rabi-rabi di zaman Yesus, dia nggak mengerti apa itu kasihlah sesamamu. Mengapa? Karena ayat itu nggak akan dimunculkan. Ketika ditanya nih, ada orang Farisi nanya sama Yesus, Guru, hukum apakah yang utama dan terutama? Nah, Yesus berkata, ya, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Benar, Guru, memang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah yang utama. Yesus bilang, kerajaan Allah tidak jauh darimu. Jadi zaman itu pun ada orang-orang ahli Taurat yang mengerti memang Hillel mengajarkan demikian. Memang Rabai Akiva juga mengajarkan demikian. Rabai Akiva itu zamannya Polikarpus, Polikarpus Yohanes itu ya. Sedangkan Rabai Hillel itu zamannya Yesus, ya. Mengajarkan demikian. Dan Yesus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rabai Hillel. Mengutip, ya bukan mengajar, mengutip. Ya, apapun yang orang lain tidak suka kamu perbuat, kamu jangan perbuat itu kepadanya. Talmud Syabat 31a, Matius 7 ayat 12. Jadi yang salah siapa? Yang salah sih ahli Taurat yang di zamannya Yesus. Mungkin murid-muridnya Hillel yang tidak mengerti. Oh, murid Hillel bisa salah? Ya bisa saja. Ya, saya saja ngajar, alumni kita 1.000 orang. Tapi kemarin, ya ada orang yang masih khotbah bahwa baptisan hanyalah sebuah simbol. Loh, dia sudah ikut kelas sampai kelas apostolik loh. Tapi dia berkata bahwa baptisan hanya sebuah simbol. Saya kaget. Saya langsung tak bilangin, baptisan itu bukan simbol. Nanggap ya? Itu saja masih bisa salah loh. Ya, padahal dia sudah sampai kelas apostolik. Artinya muridnya Hillel pun bisa salah. Nah, Yesus mengutip lagi apa yang dikatakan oleh Hillel. Apa yang Yesus ajarkan selama 33,5 tahun di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh rabi-rabi terkenal di zaman Yesus. Dari Hillel, Shammai, ya, Elias, apa namanya, Ebenezer, Rabai siapa lagi itu? Rabai Akiva, Rabai Gamaliel, tidak satupun. Ya, sampai Jonathan dan segala macam, nggak ada satupun yang bertentangan. Yang ada adalah para rabi di zaman itu tidak mengerti yang diajarkan, ya lalu menganggap Yesus progresif tadi, ya kan? Katanya si Yeri karena Yesus juga progresif, enggak saudara. Yesus mengajarkan apa yang diajarkan oleh para rabi mereka, bukan progresif. Sama yang tertulis di dalam Alkitab, ada tertulis, dan Alkitabnya tidak salah. Kalau Kristen progresif, menyalahkan isi Alkitab salah, dia yang benar. Itulah Kristen progresif. Artinya apa? Karena keblunderan. Nah, saudara, apa yang mau saya
ngomong apa yang saya maksudkan. Ya, ketika Anda ya, nah nanti ya, Kristen progresif itu mengutip, wah dengan gagah berani ya, kayak kita kan juga sama kan, yang penting kasihlah sesama, kata kasih, ya, kata kasih ini, ya LGBT juga kasih, ya kan, poligami juga kasih dong. Nah ini saya nggak tahu ya, mereka belum pernah membahas ini, belum berani. Lalu nggak boleh perceraian katanya kan, di mana nggak boleh cerai. Nah ini juga pusing juga nih. Katanya agape, oh boleh perceraian dong, tapi. Akhirnya kompromi. Intinya kasihnya mereka itu bukan kasih, saudara. Kalau itu definisinya membolehkan LGBT, mereka bisa boleh cerai, ya kan? Agapenya mereka charity loh, saudara. Ya, mereka charity, kasih makan, ya tadi ya si Yeri itu ngurusi orang-orang kena narkoba. Tapi agapenya mereka kompromi, saudara, dengan dunia. Cinta agape itu tidak kompromi, saudara. Makanya ada cinta, ada agape dan kekudusan. Dan itu tidak berubah dari zaman Musa sampai hari ini. Kasih dan kekudusan. Agape dan kekudusan itu tidak berubah. Yang berubah adalah apanya, saudara? Adalah orangnya, objeknya yang berubah. Objeknya berubah, tapi kontennya tetap sama. Ya, objeknya yang berubah. Kultur, budaya, teks. Ya, tetapi kontennya tidak berbeda tentang kekudusan. Artinya kamu nggak boleh poligami, kamu nggak boleh kawin cerai, kamu nggak boleh LGBT, apalagi itu saudara. Alkitab adalah firman Tuhan, tidak pernah salah. Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Kenapa harus Yesus juru selamat satu-satunya? Saya belum nyampe apakah Kristen progresif ini mengatakan bahwa Yesus bukan hanya Yesus penyelamat satu-satunya. Mengapa hanya Yesus, saudara? Ya, sebab dalam Imamat 16 ayat 16 kata didamaikan berasal dari kata kafar atau kafir ya. Kafir itu artinya positif ya. Dan Muhammad bunuh kafir dimanapun, karena Muhammad marah sama orang Kristen kan. Bunuh kafir dimanapun berada. Orang Yahudi dan orang Kristen adalah orang yang dikafirkan. Kenapa? Karena didamaikan dengan Sang Pencipta. Bunuhlah kafir dimanapun mereka berada, katanya Yesus, kata Muhammad kan, bunuhlah kafir sampai mereka membayar jizah atau bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Padahal bagi orang Kristen dan orang Yahudi namanya didamaikan atau dikafirkan hanya dengan apa? Darah anak domba. Ini adalah sebuah metafora dari kenubuatan tentang Mesias. Ya, adalah sebuah nubuatan tentang Mesias. Ini adalah Mesias ya, saudara. Oleh Mesias, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, mengapa harus dengan Yesus? Kan gitu, mengapa Yesus Kristus? Mengapa harus Yeshua HaMashiach? Mengapa? Karena tidak ada ya nama lain ya dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Diselamatkan, didamaikan. Ya kan keselamatan diperoleh dengan pendamaian, dikafirkan oleh darah anak domba. Apa? Apa maksudnya? Yaitu oleh cinta. Cintanya siapa? LGBT? Nah itu cintanya Yesus. Bukan cintanya Muhammad, cintanya Buddha. Bukan, kamu harus punya standar. Makanya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kamu mau pendamaiannya dari mana? Pendamaian itu. Pendamaian dengan sang cinta. Cintanya siapa? Cintanya Musa, cintanya Yakub, cintanya Abraham. Bukan. Cintanya Yesus.
Itu udah harga mati. Harus itu standar cinta. Tidak ada cinta yang lebih besar di dunia ini daripada cinta yang sudah pernah ditunjukkan oleh Yesus. Itu masalahnya. Makanya tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saya nggak tahu apakah apakah Kristen Progresif Indonesia sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Kalau sudah mengatakan begitu, ya maka dia sesat. Jelas sesat, ya dong. Kalau sudah mengatakan demikian, kalau dia berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, maka dia sesat. Mungkin saya nggak dengar tadi di tempat tadi. Oh, coba kita cek tadi ya. Ya, coba kita cek. Kan ada transkripnya ya. Coba kita cek aja ya. Belum ada ya, belum ketemu ya. Tadi kayaknya dia nggak ada bilang begitu ya, saudara ya. Kalau ada yang bilang begitu ya dia salah. Nah ini ya, buat terakhir kita yang dulu nama Yesus. Kan ya. Tadi sih saya nggak dengar dia bilang bahwa nah dia juga ada cerita ya. Oh, dia kan juga nanyain kepada murid-murid sama Petrus. Itu penunjukan progresivitas katanya dia kan. Nih ya. Coba contoh nih ya. 25:14 ya. Dia ada cerita tentang ini ya. Ini menarik sekali nih. Bagaimana ke zaman ini mungkin akan berubah gitu. Gue share ya apa yang gue belajar. Ya. Jadi satu kali Yesus itu memprovokasi progresif murid-muridnya. Progresif. Oke. Ya. Ya, yang mana nih? Menurut lu gue siapa? Oke, ya. Itu kan menarik ya. Ya. Dia nanya pendapat tentang dirinya, Ya. apa tentang dia. Jadi Yesus itu siapa gitu loh. Ya. Karena pertanyaan itu membuat orang harus membongkar gudang informasinya. Ya. Mau itu progresif mau enggak, Ya. dikeluarin gitu. Ya. Nah, menurut Dia selalu menambahkan kata progresif ya. orang dan menurut kamu siapa? Ya. Nah, dalam kontekstual komunikasi itu semua ada opini yang keluar kan, Ya. yang didengar oleh telinga Yesus. Yeremia, karena mungkin Yeremia nabi yang punya belas kasihan. Ya. Dia ini mirip salah satu dari nabi sebagainya. Lalu muncullah statement dari Petrus kan, Ya. engkau adalah anak Allah. Ya. Nah, perbedaan antara yang lain ternyata gini, waktu lu ditanya, Ya. sebenarnya yang nanya itu lagi mencoba mencari tahu perspektif selektif lo. Right. Ya. Nah, apa itu perspektif selektif? Misalnya gini, gak apa-apa ya kita ngobrol ya. Ya. Ada dua orang ngobrol, satu dari kota, satu dari kampung. Ya. Sementara ngobrol ada Nah, saudara cerita ini dia salah baca Alkitab. Ya, si Yeri ini salah baca Alkitab. Di dalam Matius 16 ayat 13, Yesus bertanya kepada muridnya, menurut orang lain, saya ini siapa? Maka para murid ini menyampaikan apa kata orang. Kata orang kamu ini, kata orang kamu ini, kata orang kamu ini. Lalu dalam ayat 15, Yesus bertanya, menurut kamu, aku ini siapa? Nah baru tuh. Jadi bukan mereka mencoba menggali progresivitasnya, bukan. Ayatnya enggak lengkap, makanya waktu sering orang saya tegur, ayatnya bunyinya enggak begitu. Ya, ketika orang tanya di sini, bahkan nanya saja ayatnya bingung yang mana, bacanya saja sudah salah, apalagi mau nanya, bacanya saja sudah salah. Sebentar ayatnya bunyinya enggak begitu. Itu ya saya bilang. Jadi caramu membaca Alkitab akan kalau kamu cara baca pesyatnya yang tertulis kamu sudah salah, belum lagi bahasa aslinya, baru terjemahannya kamu belajar loh. Jadi jangan sampai salah terjemahannya. Bacanya jangan sampai salah. Ini sudah salah, tadi pesyatnya sudah salah. Lalu dia mau ceritakan bahwa itulah progresif. Kalau ketemu saya bilang, enggak, ayatnya bunyinya enggak gitu bro. Gundul, botak. Ayatnya bunyinya enggak gitu.
Saya kan nggak bilang begitu. Oh sorry ya teman-teman yang botak ya. Soalnya dia kan sama si Deddy Kobujo kan sama-sama botak ngerasain saya. Nah, dia sama-sama botak ngerasain saya. Eh, jadi ayatnya bunyinya nggak begitu. Kita baca ya, saudara ya. Ini contoh nih, contoh ya. Matius 16, ya ayat 13. Setelah Yesus tiba dari Kaisaria Filipi, ia bertanya pada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Katanya orang lain, siapakah anak manusia? Ada yang jawab mereka, ya, jadi bukan menurut mereka. Kata orang, siapa? Yesus. Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis lah, inilah itu. Lalu ayat 15-nya, Yesus bertanya pada mereka, tetapi, katamu, siapa aku ini? Kata kamu sekarang. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan progresif, saudara. Karena memang Mesias itu adalah anak Allah. Ya, dan Yesus, ya, sudah jelas menyatakan dirinya adalah Mesias, anak Allah, dalam berbagai perdebatan. Aku anak Allah. Dan para murid percaya dia adalah Mesias, itu bukan progresivitas yang nanti bisa berubah di suatu hari nanti. Enggak, saudara. Tertulis di Alkitab, lalu dengan spontan, ini si Petrus yang sanguin, mengutip yang tertulis itu, kamu adalah Mesias, anak Allah. Itulah yang tertulis, lalu dilontarkan yang tertulis itu kepada Yesus. Itu bukan progresivitas, itu memang yang tertulis. Ya, jadi si Brian tadi sama si Yeri tadi sudah salah, pesyatnya saja sudah salah. Lalu mereka mau nyalain Alkitabnya yang salah. Bukan, kamu yang salah baca. Itunya bolak-balik kalau sampai ke sini. Enggak, ayatnya bunyinya enggak begitu. Masih selalu begitu kan? Coba kalau saya berapa kali Anda lihat saya debat di TikTok. Sebenarnya ayatnya bunyinya nggak begitu. Lalu saya benarkan, bunyinya begini. Ngotot saudara dia. Ya, kayak orang si Maliki lagi, bahasa Ibrani saya bilang salah. Mana ada feminin kata kerja maskulin. Ya. Jadi kata maskulin dalam kata bara itu buat Elohim. Bukan ada kata kerja. Ya, kalau kamu itu saja salah, selanjutnya kamu akan salah juga. Nanggap ya. Jadi jangan salahkan Alkitabnya, kamu yang salah baca Alkitabnya. Nah, itulah Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Lalu saya kasih kesimpulan ya. Saya kasih kesimpulan. Lalu kesalahan dari Kristen progresif, kekeliruannya, saya belum bilang sesat, adalah mereka tidak membaca Alkitab dengan benar. Mereka mengutip dengan serampangan. Lalu mereka menyalahkan Alkitab yang salah. Ya. Saya tadi belum ketemu dia menolak Yesus ya. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahan Kristen progresif. Ya, kesalahan. Kekeliruan, ya. Kekeliruan. Ya, satu, mengutip ayat dengan serampangan. Lalu mengklaim dirinya benar. Ya kan? Mengutip ayat dengan serampangan lalu mengklaim dirinya benar. Dua, ya, mengikuti teologi yang salah. Lalu mengklaim Alkitab salah. Dia ikuti teologi yang salah, penginjilan pada orang mati, ya tadi itu saya bilang pakai anting atau dalam simbol Buddha.
lalu mengklaim bahwa Alkitab ya. Tapi yang ketiga, ya memahami konteks yang salah dan fakta yang salah, ya misalnya dalam perjanjian lama ya, cara menafsirkan perjanjian lama, lalu berkata Alkitab salah. Inilah kesalahan yang fatal dari mereka. Kenapa? Karena mereka nggak sekolah. Ya. Dan orang-orang yang nggak sekolah ini diberi panggung karena mereka punya uang. Makanya saudara viralkan video saya. Viralkan video saya, potong-potong boleh. Kasihkan ke semua, sekuat tenagamu saudara. Kalau enggak orang-orang kayak si botak tadi, sama si culun tadi, yang akan menguasai medsos. Dan nanti akan orang memframing bahwa itulah Kristen. Itu saudara ya. Satu, ya mengutip ayat yang sudah serampangan, sudah salah, lalu mengklaim dirinya yang benar. Dua, mengikuti teologi yang salah, lalu mengklaim Alkitabnya yang salah, padahal itu teologinya yang salah. Ya, contohnya tadi penginjilan orang mati. Memahami konteks yang salah, ya lalu bilang Alkitabnya salah. Contoh perceraian, poligami tadi. Ya kan? Kan udah jelas di dalam perjanjian baru nggak ada poligami dan sudah jelas dilarang cerai. Lalu mereka langsung kasih contoh 2000 tahun, 1500 tahun yang lalu tentang poligami. Ya kan kacau ini orang ini. Ya, kenapa? Ya, karena salah, nggak seolah. Jadi serampangan. Nah, dikasih tahu yang benar harusnya orang ini. Apakah sesat? Ya belum. Tapi mereka, nah, kasih. Tapi pada kenyataannya Australia dan di Amerika. Ini kan aneh ini. Nah, disinilah salah besar. LGBT ini bukan kasih, LGBT ini adalah fantasi. Fantasi seksual. Ya, saudara. Oke. Jadi, kasih yang benar harus selalu disertai dengan kekudusan. Kasih dan kekudusan. Dua-duanya harus ada, saudara, harus bareng. Karena kamu tidak akan punya kasih yang benar kalau hidupmu tidak kudus. Ya, kamu masih punya fantasi seksual yang aneh-aneh, maka kamu kasihmu nggak akan lurus. Kalau kamu tidak punya kasih, kamu kekudusanmu akan menjadi apa? Akan menjadi sadis penghakiman, saudara. Kamu akan kejam. Kayak orang Islam itu loh. Mereka pengen hidup kudus, tetapi tidak punya cinta. Akibatnya apa? Kamu akan menjadi agama yang kejam. Islam itu adalah mereka menuntut kekudusan, ya, tapi tanpa kasih. Tetapi kekudusannya pun kekudusan yang tadi ya, poligami boleh, kawin cerai boleh. Itu juga bukan kekudusan namanya. Ya saudara, kacau sekali orang Islam ini. Boleh. Kalau orang Kristen udah jelas poligami nggak boleh, perselingkuhan nggak boleh, perzinahan nggak boleh, LGBT tidak boleh, udah jelas perceraian tidak boleh. Itulah kekudusan. Cuman kamu harus sertai dengan cinta supaya kamu jangan menghakimi orang lain. Terima. Jangan terus kamu kompromi dengan LGBT di sini boleh melayani, nggak boleh saudara. Kalau kamu LGBT, kamu tidak boleh bawa firman Tuhan di sini. Kalau kamu LGBT, kamu tidak boleh tampil di tempat kami. Lalu ikut-ikutan melayani, Pak, ikut dapur umum segala macam, nggak boleh. Nggak boleh saudara. Karena ya udah kamu jadi peserta saja. Kamu bukan komunitas kami. Kamu sebagai outsider. Sampai kamu benar-benar bertobat, baru kamu boleh menjadi anggota komunitas kami. Ya ini kan komunitas kami, sama klub sepeda gunung. Kamu nggak naik sepeda gunung, jangan ke sini. Jangan paksa kami untuk terima kamu walaupun kamu pakai Harley Davidson. Ini klub sepeda gunung, kamu jangan pakai Harley Davidson di sini. Ya. Ya, saudara ya.
Ini ada international blowbang siapa ini? Waduh, ini mencurigakan ya. Jadi move aja ya. Ada international blowbang ini, judul-judul yang mencurigakan ini. Ada aja. Kasih nama yang bagus saudara kalau koinonia ya, jangan yang aneh-aneh ya. Saya langsung saya remove. Paham? Diulang lagi kalau nggak paham nanti ya, diulang lagi. Kamu LGBT, kami terima di tempat ini. Tidak akan kami buang, tidak akan kami tolak. Tapi ingat-ingat para pengurus jangan dilibatkan di dalam aktivitas. Karena nanti mereka LGBT belum tentu dia tulus mau ikut-ikut melayani loh. Nanti sambil ngerayu-ngerayu, pegang-pegang, raba-raba, petting-petting, kamu jadi korban. Tangkap. Jangan runtang-runtung, jangan bareng-bareng sama dia. Ya, makanya jangan runtang-runtung. Kita terima orangnya, tapi jangan runtang-runtung, jangan ikut pelayanan dulu. Ikut diakonia, ikut apa, nggak boleh. Jangan. Ya, paham ya? Kita nggak tolak. Kalau dia butuh ikut doa pagi, Pak, LGBT-nya, Pak. Terus dia miskin, ya kita kasih sembako. Boleh. Kasih sembako, ikut doa pagi, rajin. Ya, terus dia butuh, miskin. Ya kita kasih sembako. Tapi jangan dilibatkan dia di dalam pelayanan aktivitas. Oh, diskriminasi dong. Nah, bagi orang progresif itu diskriminasi, saudara, yang saya ngomong tadi. Jawabannya, saya ngomong sama pendeta-pendeta di Belanda ya, kalau ada jawaban itu gimana? Sorry, kami adalah klub sepeda gunung. Kamu pakai Harley Davidson, kamu pakai otopet, kamu jangan gabung sama kita, kamu tuker dulu otopetnya jadi sepeda gunung. Ya, saudara ya, itu cara jawabnya ya. Iya kan, kamu kan nggak bisa paksa. Nah, kalau dibalik, ini klub Harley Davidson, kamu mau naik sepeda gunung. Sorry, ini klubnya Harley Davidson. Kalau kamu tidak naik Harley, kamu jangan ke sini. Sama saja. Ya, kita ini adalah klub straight, bukan klub LGBT. Ya kamu kalau ke sini ya kamu nonton aja. Boleh orang masa datang ke rumah kita enggak boleh. Kalau kamu miskin ya kita kasih minum, kasih pakaian, kasih makanan. Tapi kalau kamu mau ikut dalam kegiatannya kita, jangan. Nggak boleh. Ya kalau Kristen progresif, oh diskriminasi, kasihan Pak, kan harus dalam kasih kita. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kompromi kamu. Bisa. Ya di sana jam berapa ya? Jam 10 malam ya. Tadi kita mulai jam 7 pas ya. Ini satu Ellen nih. Ellen boleh silakan Ellen. Saya kasih kesempatan bertanya. Tapi kita ini ada pengumuman ya. Ellen aja satu penyanyi aja ya. Ellen boleh silakan Bu Ellen. Shalom Pastor. Shalom. Pastor, kenapa ajaran Brian ini yang tentang itu yang tadi kenapa nggak dibilang sesat aja Pastor? Kenapa? Karena dia kan membolehkan atau mengiyakan untuk menginjili orang mati. Sedangkan di Bible itu kan ditulis bahwa dunia orang mati dan orang hidup tidak ada hubungannya, sudah putus. Bukan, Bu Ellen. Si tadi Yeri lagi cerita, dulu saya ikut gereja yang penginjilan kepada orang mati. Sampai sekarang gereja itu ya masih ada pengikutnya, tapi udah ditinggal, dia bilang begitu. Ya, artinya Kristen itu progresif, dia tidak setuju dengan penginjilan orang mati. Gua sekarang nggak mau di situ lagi, dia bilang begitu. Karena dia tidak setuju. Tapi itulah Kristen progresif, artinya relatif. Artinya Kristen yang ya kebenaran itu relatif lah, gitu loh. Sebetulnya nanti akan jadinya sinkritisme mereka, ya. Kristen progresif, ya, nanti Kristen progresif ini akan menjadi sinkritisme, ya, sama seperti di zaman Yohanes ya, zamannya Yohanes, Rasul Yohanes dan Polikarpus, mereka menghadap Gnostisism, Gnostik, sinkritisme. Misalnya nih, tapi saya belum tahu nih, mereka belum pernah dengar mereka bilang bahwa Yesus bukan satu-satunya. Tapi
Berarti mereka adalah sinkretisisme. Yohanes dan Polikarpus di zaman itu melawan gnostisisme. Ya, Oke, Pastor. Terima begitu. kasih. Lalu ini ada ini malah lagi nih, Diki Mandingo siapa nih Diki Mandingo? Silakan Diki Mandingo dibuka. Diki Mandingo, mikrofonnya dibuka. Diki Mandingo. Ya, Damara. Wah, jadi banyak nih ya. Ini ada pengumuman soalnya. Ya, Damara silakan. Ya, Pastor Paul. Ya. Kalau saya lihat di YouTube-nya itu ya Brian itu sudah menyatakan, Pastor Paul, bahwa dia menyatakan di channelnya itu Deddy Kombuser, dia menyatakan seperti ini. Tolong dikirim dong. Tolong dikirim. Tolong dikirim ke WhatsApp saya, nanti saya pelajari. Lanjut Damara. Nah, di channelnya Deddy Kombuser itu dia bilang, saya tidak percaya kalau seorang Habib Jafir yang sangat baik itu tidak selamat ke neraka hanya karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Seperti itu pernyataannya, Pastor Paul. Nah, ini masih harus ditanya lagi. Maksudnya kalau artinya ada keselamatan di luar Yesus apa enggak nih? Ya, kalau ada mencari Tuhan dengan hatinya, citraan banyak orang Tuhan akan dia dengan caranya, dengan cara yang ajaib. Kayak orang-orang Iran yang mencari Tuhan ini, kayak Cornelius, kayak Sida-Sida Ethiopia. Tidak mungkin orang yang tulus kepada Tuhan, dia cari sungguh-sungguh. Ya, mencari kebenaran, mencari cinta, kemudian Tuhan abaikan dia, nggak mungkin. Ya, Tuhan pasti akan datang, tetap hanya Yesus, karena standar cintanya harus Yesus. Standar cintanya kita, standar pendamaian itu adalah Yesus standar. Itu, ya Damara ya. Ya. Gitu ya. Jadi saya belum tahu tuh sampai mana dia tuh definisinya. Nah itu kita harus. Yang aku tangkap sih intinya kalau dia menyangkal Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dia nggak percaya bahwa Habib Jafir ini. Jadi belum penyangkalan kan? Belum penyangkalan, tetapi dia melakukan relativitas atau dan tadi selesai. Artinya apa? Ya. Nah itu harus ditanyakan ulang. Kami balik lagi. Sayangnya dia diberi panggung dengan perkataan yang keliru, lalu diberi panggung. Tetapi saya belum mendengar penyangkalan dari dia. Saya lagi cari. Nah, tapi kalau dia ngomong bahwa bukan hanya Yesus, bukan hanya satu-satunya jalan keselamatan, ya itu sudah jelas dia. Kalau dia ngaku pendeta, ya kalau dia orang jemaat awam, ya dia namanya salah. Tapi kalau dia pendeta, dia namanya sesat. Karena dia pengajar kan. Kalau dia pendeta, ya kalau dia jemaat awam, namanya kan anak orang bisa rakyat jelas menyesatkan. Orang-orang yang tulus itu disesatkan karena dia pengajar. Kalau dia pengajar, maka dia sesat. Kalau itu opini pribadi, maka ya itu hanya salah. Masalahnya dia itu tidak ada yang memberikan otoritas. Dan keduanya, statementnya itu ya kemudian tersebar di media sosial. Ya, dan dia sedang dikeleni sama orang Islam buat merusak kekristenan. Itu loh. Nah, maka kalau dia memang statement seperti itu, jadilah dia sesat. Karena dia pengajar. Sekali lagi, karena dia pengajar. Kalau dia bukan pengajar, namanya salah. Tapi balik lagi, saya harus konfirmasi dulu, benar enggak? Seperti itu. Dan sejauh mana artinya dia ngomong.
Cuman yang pasti Kristen progresif adalah suatu pandangan yang keliru. Tadi ya, dalilnya tadi ya, mengutip ayat serampangan, diklaim dirinya yang benar, Alkitab yang salah. Mengutip teologi yang salah, tadi penginjilan orang mati, lalu dia bilang Alkitab yang salah, padahal teologinya itu kan memang nggak sesuai dengan Alkitab. Saya aja nggak setuju penginjilan orang mati, tapi Alkitabnya nggak salah, yang salah si Andreas Samudranya. Lalu memahami konteks dan fakta yang salah dalam perjanjian lama, lalu ngomongnya Alkitabnya yang salah, nggak konsisten dia bilang. Padahal dia memahaminya dan tidak mengerti dengan benar. Itu ya. Lalu dia bilang kasih itu, LGBT itu juga kasih. Nah ini adalah salah besar, justru ini kesalahan besar. Nah, terakhir tadi ya, kasih dan kekudusan itu harus jalan progres. Kisah kalau memang seperti, maka Kristen progresif itu adalah gejala Gnostisisme atau sinkretisme di dalam era Rasul Yohanes. Gitu ya.